Tahun 2005, Desa Sukajawa di wilayah Sumatera itu tampak seperti desa-desa lain pada umumnya. Pagi hari dipenuhi suara ayam berkokok dan derit pintu kayu rumah warga yang dibuka satu persatu. Siang terasa panas, sementara sore hari selalu diiringi angin lembab yang berhembus dari arah hutan kecil di belakang pemakaman desa. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang selalu membuat warga enggan berlama-lama mendekat, terutama saat matahari mulai condong ke barat. Pemakaman desa terletak di ujung jalan tanah, dikelilingi semak belukar dan pohon-pohon tua. Di sudut paling ujung pemakaman itu berdirilah sebuah pohon Kamboja besar. Batangnya tebal, kulitnya kasar, dan dahannya menjulur seperti tangan-tangan tua yang lelah. Saat musim berbunga, Kamboja putih kekuningan berjatuhan dan menebarkan aroma harum yang anehnya justru terasa menyesakkan. Warga desa menyebut tempat itu sebagai tempat berdiamnya Nona Kamboja. Nama itu bukan tanpa alasan. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak warga mengaku melihat penampakan seorang wanita cantik di bawah pohon Kamboja tersebut. Kadang ia berdiri memandangi pemakaman, kadang duduk diam dengan wajah tertunduk. Pakaiannya selalu terlihat sederhana, namun bersih dan rapi. Rambutnya panjang terurai, kulitnya pucat, dan senyum tipisnya kerap membuat siapapun yang melihatnya merinding. Jangan pernah menyapa kalau melihatnya. Begitu pesan orang-orang tua di desa. Namun, rasa takut tak pernah sepenuhnya mampu mengalahkan rasa penasaran. Salah satu warga yang sering mendengar cerita itu adalah Desti, seorang wanita berusia 25 tahun yang baru kembali ke desa setelah beberapa tahun bekerja di kota. Desti dikenal sebagai pribadi yang tenang, rajin, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Ia juga sering membantu warga yang membutuhkan tanpa meminta imbalan. Ia tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, tak jauh dari pemakaman desa. Sejak kepulangannya, Desti sering mendengar bisik-bisik tentang Nona Kamboja. Cerita itu selalu muncul saat warga berkumpul di sore hari, entah ketika menunggu waktu maghrib atau saat berbincang di teras rumah. Katanya cantik sekali, seperti bukan hantu, ujar seorang ibu suatu sore. Tapi matanya sedih sekali, sahut yang lain pelan. Desti hanya mendengarkan tanpa ikut menanggapi. Ia tidak mudah percaya, namun juga tidak menutup diri pada hal-hal yang tidak kasat mata. Baginya, setiap cerita pasti memiliki asal-usul. Suatu sore, saat Desti pulang dari rumah bibinya, ia terpaksa melewati jalan dekat pemakaman karena jalan utama sedang diperbaiki.
Matahari hampir tenggelam. Cahayanya menyelinap di sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Langkah Desti melambat ketika aroma Kamboja tercium lebih kuat dari biasanya. Ia menoleh tanpa sadar. Di bawah pohon Kamboja itu tampak sesosok wanita duduk di atas sebuah batu nisan tua. Wanita itu mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya terurai rapi dan wajahnya menunduk seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tidak ada gerakan mencurigakan, tidak ada suara, hanya kesunyian yang terasa sangat dalam. Jantung Desti berdegup kencang. Ia ingin berpaling dan pergi, tetapi kakinya terasa berat. Ada perasaan aneh yang muncul, bukan takut, melainkan iba. Wanita itu terlihat begitu kesepian. Beberapa detik kemudian, wanita itu mengangkat wajahnya. Pandangan mata mereka bertemu. Mata wanita itu bening, namun penuh duka. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak menakutkan, tapi justru menyayat perasaan. Tanpa berkata apa-apa, Desti melangkah mundur perlahan. Begitu ia mengalihkan pandangan sejenak, sosok itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah pohon Kamboja, batu nisan, dan bunga-bunga yang berserakan di tanah. Malam itu, Desti tak bisa tidur nyenyak. Wajah wanita di bawah pohon Kamboja terus terbayang. Bukan wajah hantu seperti yang sering diceritakan orang-orang, melainkan wajah seseorang yang terluka. Keesokan harinya, Desti memberanikan diri bertanya kepada Pak Rahmat, penjaga pemakaman yang sudah puluhan tahun tinggal di desa itu. Pak Rahman terdiam lama setelah mendengar cerita Desti. "Itu Nona Kamboja," ucapnya dengan suara berat. "Sudah lama dia di sana." "Siapa sebenarnya dia, Pak?" tanya Desti hati-hati. Pak Rahman menarik napas panjang. Tatapannya menerawang ke arah pemakaman. "Namanya Dena," katanya pelan. "Dulu dia gadis di desa ini. Cantik, baik, tapi sayangnya terlalu percaya." Desti menunggu dengan sabar. Dena mengakhiri hidupnya di bawah pohon Kamboja itu, lanjut Pak Rahmat, karena cinta dan rasa malu yang tak sanggup ia tanggung. Sejak saat itu, kisah Dena mulai terkuak kembali, mengalir seperti luka lama yang perlahan dibuka. Dan bagi Desti, pertemuannya dengan Nona Kamboja bukanlah kebetulan, melainkan awal dari sebuah perjalanan untuk menenangkan jiwa yang terluka. Sejak percakapannya dengan Pak Rahman, pikiran Desti tak pernah benar-benar tenang. Nama Dena terus terngiang di benaknya, seolah memanggil untuk dikenang dan dipahami. Malam-malam di desa Sukajaya kembali terasa sunyi. Namun kini kesunyian itu membawa beban cerita lama yang belum selesai. Pagi itu,
Desti sengaja menyempatkan diri mengunjungi rumah Mak Sari, seorang wanita sepuh yang dikenal sebagai salah satu warga tertua yang ada di desa. Mak Sari telah tinggal di Sukajaya sejak muda dan dianggap mengetahui banyak kisah lama yang jarang diceritakan secara terbuka. Mak Sari menyambut Desti dengan senyum ramah. Keriput di wajahnya semakin terlihat ketika ia mempersilahkan Desti duduk di bangku kayu panjang di ruang tamu. "Kau ingin bertanya tentang Dena, bukan?" ujar Mak Sari pelan, seolah sudah tahu maksud kedatangan Desti. Desti terkejut, lalu mengangguk pelan. Mak Sari menatap keluar jendela, ke arah pohon Kamboja yang terlihat samar dari kejauhan. Suaranya bergetar ketika mulai bercerita. Dena dulu gadis yang lembut. Ia rajin membantu ibunya, sopan pada tetangga, dan tak pernah bicara kasar. Banyak pemuda menyukainya, tapi hatinya hanya untuk satu orang. Pemuda itu bernama Arbi, seorang pria dari desa sebelah yang sering datang membawa janji-janji manis. Ia pandai berbicara, membuat Dena merasa dicintai dan dihargai. Bagi Dena yang sederhana, perhatian itu terasa seperti anugerah. Dena terlalu percaya, lanjut Mak Sari. Ia yakin Arbi akan menikahinya. Hubungan mereka berlangsung diam-diam. Pada masa itu, hubungan seperti itu masih dianggap tabu, apalagi bagi gadis desa. Namun, Arbi terus meyakinkan Dena bahwa cintanya tulus dan masa depan akan segera tiba. Hingga suatu hari, kabar buruk menyebar cepat di desa Sukajaya. Arbi menikah, bukan dengan Dena, melainkan dengan wanita lain dari keluarga terpandang. Pernikahan itu digelar megah di desa sebelah, dan kabarnya Arbi sengaja tidak memberitahu Dena sebelumnya. Saat mendengar kabar itu, Dena seperti kehilangan pijakan. Dunia yang selama ini ia percaya runtuh seketika. Ia bukan hanya ditinggalkan, tetapi juga memikul rasa malu yang teramat berat. Dena menutup diri, kata Mak Sari. Ia jarang keluar rumah, tatapannya kosong. Kami tahu ia terluka, tapi tak tahu sedalam apa. Desas-desus mulai muncul. Beberapa orang menatap Dena dengan tatapan sinis. Sebagian berbisik di belakang. Rasa malu itu semakin menekan batin Dena, membuatnya merasa sendirian di tengah desa yang selama ini ia anggap rumah. Hingga pada suatu sore yang mendung, Dena tidak terlihat di rumahnya. Ibunya mencari kemana-mana, warga ikut membantu. Dan ketika malam mulai turun, jeritan histeris terdengar dari arah pemakaman desa. Dena ditemukan tergantung di bawah pohon Kamboja. Mak Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Desti merasakan tenggorokannya tercekat, seolah kisah itu bukan sekedar cerita,
melainkan luka yang masih basah. Sejak itu, desa ini tak pernah sama lagi. Kami merasa bersalah. Kami gagal menjaga seorang anak. Setelah mendengar kisah itu, Desti pulang dengan langkah berat. Perasaannya campur aduk antara sedih, marah, dan iba. Malam itu, ia kembali memimpikan wanita di bawah pohon Kamboja. Namun kali ini, sosok itu terlihat lebih jelas. Dena berdiri memandangnya. Wajahnya pucat namun cantik. Bibirnya bergerak meski tak ada suara yang keluar. Air mata mengalir di pipinya. Keesokan sore, Desti kembali melewati pemakaman. Kali ini, ia berhenti beberapa meter dari pohon Kamboja. Angin berhembus pelan, membuat bunga-bunga Kamboja jatuh satu persatu. Dan di sanalah Dena kembali muncul. Ia berdiri seperti pertama kali Desti melihatnya. Namun kali ini tatapannya lebih dalam. Desti merasakan getaran halus di dadanya, seperti bisikan yang tak terdengar. Aku lelah. Suara itu seakan muncul di benak Desti. Tanpa sadar, Desti berbisik pelan. Aku mendengarmu. Sosok Dena tersenyum tipis. Untuk sesaat, kesedihan di wajahnya berubah menjadi rasa lega. Seolah akhirnya ada seseorang yang mau memahami. Sejak hari itu, Desti menyadari satu hal penting. Arwah Dena belum menemukan ketenangan. Bukan karena dendam, melainkan karena penyesalan dan rasa bersalah yang tak pernah terucap. Di hati kecilnya tumbuh niat untuk melakukan sesuatu, bukan untuk mengusir, melainkan untuk menenangkan. Desti yakin jika arwah Dena didoakan dengan tulus, mungkin sosok Nona Kamboja tak lagi harus menunggu sendirian di ujung pemakaman. Dan niat itu perlahan mulai ia bicarakan kepada warga desa. Meski tidak semua langsung menyambutnya dengan baik. Niat Desti untuk menenangkan arwah Dena tidak langsung diterima dengan mudah oleh warga. Ketika ia mulai menyampaikan gagasannya tentang doa bersama, sebagian warga justru menunjukkan wajah ragu dan cemas. Bukankah lebih baik kita tidak mengungkit-ungkit lagi, ujar seorang pria paruh baya dalam pertemuan kecil di balai desa. Takutnya malah mengundang hal-hal yang tak kita inginkan. Beberapa warga mengangguk setuju. Ketakutan yang telah lama mengendap membuat mereka enggan membuka kembali kisah lama itu. Bagi sebagian orang, Nona Kamboja adalah sesuatu yang harus dihindari, bukan dihadapi. Namun, Desti tidak menyerah. Dengan suara tenang, ia mencoba meyakinkan mereka. Kita tidak bermaksud mengganggu, ucapnya pelan. Kita hanya ingin mendoakan sebagai sesama manusia. Bukankah setiap jiwa berhak mendapat doa? Kata-kata itu membuat suasana sedikit melunak.
Pak Rahman yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Desti benar," katanya mantap. "Sudah bertahun-tahun arwah Dena di sana. Mungkin yang ia butuhkan hanyalah doa dari kita." Perlahan, satu persatu warga mulai mempertimbangkan. Akhirnya disepakati bahwa doa bersama akan diadakan pada malam Jumat setelah sholat Isya dengan dipimpin oleh ustadz setempat. Tempatnya bukan tepat di bawah pohon kamboja, melainkan di area pemakaman yang lebih terbuka agar para warga tidak merasa terlalu takut. Malam yang ditentukan pun tiba. Langit desa Sukajaya tampak cerah. Bulan menggantung bulat di angkasa. Lampu-lampu minyak dan beberapa lampu senter menerangi jalan menuju pemakaman. Warga datang dengan langkah pelan, sebagian membawa sajadah, sebagian lagi hanya membawa doa dalam hati. Desti berdiri agak di belakang. Matanya sesekali menoleh ke arah pohon kamboja. Angin malam membawa aroma bunga yang khas. Untuk sesaat hatinya bergetar, seolah merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Doa dimulai dengan bacaan yang kusuk. Suara ustadz terdengar tenang, mengalun di antara nisan-nisan tua. Warga mengikuti dengan tertunduk. Beberapa di antaranya tampak menahan haru. Di tengah doa, angin tiba-tiba berhembus lebih kuat. Bunga-bunga kamboja berguguran, jatuh perlahan seperti hujan putih yang sunyi. Beberapa warga terkejut, namun Desti justru merasakan ketenangan yang aneh. Ia menutup mata. Dalam keheningan itu, Desti merasakan sesuatu yang lembut menyentuh hatinya, seolah ada bisikan lirik yang dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih." Air mata mengalir di pipi Desti tanpa ia sadari. Ketika doa usai, suasana pemakaman terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Tidak ada perasaan diawasi seperti yang sering diceritakan orang-orang. Yang ada hanyalah keheningan yang damai. Beberapa warga saling berpandangan, menyadari perubahan itu. "Entah kenapa, rasanya lebih ringan," ucap seorang ibu dengan suara gemetar. Pak Rahman mengangguk pelan. Mungkin doanya sudah sampai. Namun malam itu belum sepenuhnya berakhir bagi Desti. Saat warga mulai meninggalkan pemakaman, Desti tertinggal beberapa langkah. Ia menoleh ke arah pohon kamboja untuk terakhir kalinya di malam itu. Di bawah pohon itu, Dena berdiri. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi muram. Senyum yang terukir terlihat lebih tulus. Matanya tidak lagi dipenuhi air mata. Tubuhnya tampak samar, seolah perlahan menyatu dengan cahaya bulan. Dena menundukkan kepala sedikit, seperti memberi salam perpisahan. Desti membalas dengan anggukan kecil.
Dadanya terasa hangat, penuh keikhlasan. Keesokan harinya, kabar tentang doa bersama menyebar ke seluruh desa. Banyak warga mengaku tidak lagi melihat penampakan Nona Kamboja seperti sebelumnya. Ada pula yang mengatakan pohon Kamboja itu kini terasa biasa saja, tidak lagi memancarkan kesan angker. Meski demikian, Desti merasa masih ada satu hal yang belum sepenuhnya selesai. Di hatinya, ia tahu bahwa ketenangan sejati tidak hanya datang dari doa bersama, tetapi juga dari penerimaan dan pengakuan atas kesalahan masa lalu. Desti pun berinisiatif menemui keluarga Dena yang masih tinggal di desa untuk mengajak mereka berdamai dengan kenangan yang menyakitkan itu. Karena bagi Desti, menenangkan arwah Dena berarti juga menenangkan hati mereka yang masih hidup. Dan langkah itu akan menjadi penutup dari kisah panjang Nona Kamboja di ujung pemakaman desa. Pagi itu, Desa Sukajaya terasa berbeda. Udara sejuk menyelimuti rumah-rumah warga, dan sinar matahari menembus pepohonan dengan lembut. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan yang biasanya menyertai pembicaraan tentang pemakaman desa. Pohon Kamboja di ujung pemakaman kini berdiri seperti pohon tua biasa, tanpa aura menyeramkan yang selama ini melekat padanya. Desti melangkah menuju rumah keluarga Dena dengan perasaan campur aduk. Rumah itu kecil dan sederhana, cat dindingnya mulai mengelupas, namun halaman depannya bersih. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Wajahnya terlihat lelah namun ramah. "Bu, nama saya Desti," ucap Desti sopan. "Saya ingin bersilaturahmi." Wanita itu terdiam sejenak, lalu mempersilahkan Desti masuk. Dialah ibunya Dena. Di dalam rumah, suasana terasa sunyi. Beberapa foto lama tergantung di dinding. Salah satunya foto Dena saat masih hidup. Senyumnya cerah, sangat berbeda dengan sosok Nona Kamboja yang selama ini dikenal warga. Dengan hati-hati, Desti menceritakan maksud kedatangannya. Ia tidak menyembunyikan apapun tentang doa bersama, tentang keinginannya agar arwah Dena benar-benar tenang. Ibu Dena menunduk. Air mata jatuh perlahan di pipinya. "Selama ini saya merasa gagal sebagai ibu," ucapnya lirih. "Saya terlalu sibuk dengan rasa malu, sampai lupa bahwa anak saya hanya butuh dipeluk dan didengarkan." Kata-kata itu menggema dalam hati Desti. Ia menggenggam tangan Ibu Dena dengan lembut. "Kita semua pernah salah, Bu," jawabnya pelan. "Yang terpenting sekarang adalah keikhlasan." Beberapa hari kemudian, keluarga Dena bersama warga desa sepakat mengadakan doa sederhana khusus untuk Dena. Bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk
untuk menutupnya dengan keikhlasan. Doa itu dilakukan di rumah keluarga Dena, jauh dari rasa takut dan stigma. Suasananya hangat, penuh empati. Tangis yang pecah bukan lagi tangis ketakutan, melainkan pelepasan beban yang telah lama dipendam. Sejak hari itu, perubahan nyata terasa di Desa Sukajaya. Tidak ada lagi warga yang melihat sosok wanita cantik di bawah pohon kamboja. Bahkan anak-anak mulai berani melewati jalan dekat pemakaman tanpa rasa cemas. Pohon kamboja itu kini lebih sering dipandang sebagai saksi bisu sejarah, bukan sebagai sumber teror. Suatu sore, Desti kembali berjalan melewati pemakaman. Ia berhenti sejenak di bawah pohon kamboja. Angin berhembus pelan. Bunga kamboja jatuh perlahan di kakinya. Untuk terakhir kalinya, Desti merasakan kehadiran yang familiar. Namun, kali ini tidak ada kesedihan. Dalam benaknya, ia melihat Dena mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya cerah dan damai. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi air mata. Hanya ketenangan. Aku sudah tenang. Suara itu terdengar lembut di hati Desti. Desti tersenyum. Air mata hangat mengalir di pipinya. Namun bukan karena sedih. Itu adalah air mata lega. Beberapa bulan kemudian, Desa Sukajaya semakin hidup. Warga mulai membersihkan pemakaman secara rutin. Bukan karena takut, tetapi sebagai bentuk penghormatan. Pohon kamboja tetap dibiarkan tumbuh. Bunganya dibiarkan jatuh dan harum menyebar. Menjadi pengingat akan kisah yang pernah ada. Kisah tentang Nona Kamboja perlahan berubah menjadi cerita pelajaran. Orang-orang tidak lagi menceritakannya dengan nada menyeramkan, melainkan dengan rasa iba dan empati. Dia bukan hantu, kata Pak Rahman suatu hari. Dia hanya jiwa yang terlalu terluka. Desti melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Ia tetap tinggal di desa, membantu warga, dan menjadi tempat berbagi bagi siapapun yang merasa tertekan. Pengalaman dengan Dena mengajarkannya bahwa seringkali yang paling dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang tersesat bukanlah pengusiran, melainkan pengertian. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Desti duduk di teras rumahnya. Dari kejauhan, pohon kamboja terlihat diterpa cahaya senja, indah dan damai. Ia mengatupkan mata, berdoa singkat. Semoga setiap jiwa yang terluka menemukan jalannya menuju ketenangan. Dan sejak hari itu, Nona Kamboja tidak lagi dikenal sebagai penunggu pemakaman, melainkan sebagai kisah tentang cinta, penyesalan, dan keikhlasan yang pada akhirnya menemukan akhir yang damai.